Ganggu saya. Jangan tantang saya. Masukkan botol. Ada suara, fenomena suara dengar. Dia mencoba interaksi ya. Berada di pesisir utara Jakarta, bangunan tua ini seperti tak lekang oleh zaman. Melintasi generasi, gedung yang kemudian dikenal sebagai Museum Bahari itu adalah bagian dari saksi bisu penjajahan Belanda di Indonesia. Berusia lebih dari 300 tahun, inilah kawasan mistik yang dihuni banyak lelembut. Dan kesanalah Ki Pranalewu melakukan berbagai penelusuran gaib. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjadi bagian dari jejak kejayaan VOC di Batavia, Museum Bahari telah melewati banyak era. Meski berada di bibir pantai di Teluk Jakarta, bangunan ini seperti tak digerogoti oleh erosi. Banyak cerita mistik yang bisa didengar dari tempat ini. Apalagi kawasan Museum Bahari pernah menjadi ajang pertumpahan darah antara serdadu VOC dengan prajurit Mataram. Banyak sekali cerita-cerita yang menceritakan sosok-sosok fenomena-fenomena yang ada di dalam lokasi Museum Bahari tersebut. Untuk itu coba kita mencari tahu ke dalam apakah benar mitos dan cerita-cerita dari masyarakat sekitar maupun pengunjung Museum Bahari ini. Mari ikuti saya. Kalau bangunan ini dibangun sejak tahun 1718, tapi jadi Museum Baharinya sejak 1977. Banyak cerita dari orang-orang sekitar sini yang sudah sepuh gitu, dan kalau siang itu cerita-cerita dari pengunjung museum sendiri yang bercerita tentang sesuatu yang dia rasakan aneh di sini gitu. Berarti di sini bisa dibilang menyimpan suatu energi kegaiban ya Pak ya? Iya, bisa dibilang begitu. Ada satu lorong yang kalau kita lewat tuh ada terasa tidak enak gitu. Tidak hanya oleh karena bangunannya yang sudah sangat tua, koleksi di Museum Bahari juga memancarkan aura metafisika. Salah satunya adalah lukisan Laksamana Malahayati yang keramat. Pada lukisan inilah Ki Pranalewu melakukan komunikasi gaib untuk melacak jejak perjuangannya di masa lampau. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya khadamul khadam, ya khadamul rah, ya khadamul ghaib, ya khadamul jasad, hadir. Tampakkan dirimu, Ki Pranalewu memanggil Allah. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, sir, zat, sifatullah, wujud, Allah. Allah. Jadi saya coba melakukan interaksi. Saya nggak ngerti dia berbicara apa, cuman kalau dari logatnya sih memang berasal dari Aceh ya. Dari logatnya Aceh, dia sebagai pemimpin laksamana perang untuk khusus ibu-ibu janda. Maksudnya janda-janda yang memang Indonesia. Saya nggak ngerti. Dia ini menghimpun suatu pasukan ibu-ibu
tepatnya janda ya, janda-janda memang untuk tugasnya untuk membalas dendam dari suami-suami mereka yang memang dibunuh oleh pasukan-pasukan Belanda. Melihat banyak jejak mistik serta lelembut yang menghuni Museum Bahari, Kiprana berusaha membuka mata batin seorang pengunjung untuk melihat segala yang tak terlihat. Ini mesin Pak ya. Pokoknya kalau Bapak mau terjatuh, mau tidurin, jangan dipaksa, jangan ditahan sampai Bapak benar-benar mengantuk. Jangan dilawan apapun yang coba akan saya transfer ke Bapak ya. Pak siapa namanya? Herianto. Pak Herianto ya. Ya qulu badaham li jalali Bapak konsentrasi, lihat di sekitar Bapak. Apapun yang Bapak lihat itu nyata di pandangan Bapak. Ini bukan sugesti ataupun bukan suatu pancaran ya Pak ya, tetapi ini pembukaan mata batin. Tidak hanya pada satu orang proses pembukaan mata batin dilakukan. Tidak mudah karena mediator seperti tak melihat apapun. Kiprana sadar ada dinding gaib yang sedang sangat sulit untuk ditembus. Kekuatan gaib itulah yang menghalangi proses membuka mata batin. Yang di ruangan ini atau di gedung ini, nggak usah segan-segan, silakan buka mulutnya. Apa yang dirasakan Bapak, merasa takut? Di sini ada sosok yang memang mengganggu hasil ritualisasi saya atau mediumisasi untuk coba kita buktikan di sini. Di sini ada sosok seperti pendekar ya. Kalau saya bilang seperti pendekar, dia berhitam, semuanya berpakaian hitam, menggunakan golok di pinggangnya ini yang coba mengganggu saya. Mungkin mau coba apa ya? Saya mau coba punya duit atau koin. Oke, siapa yang mau dijadiin percobaan untuk ini menyimpan sebuah energi suatu energi panas yang memang saya coba serap di dalam koin ini. Mungkin ada yang mau dicoba? Silakan Pak Sukmanya sendiri ya. Pak Sukma gini tangannya, giniin. Sorry. Oke. Bapak nanti tungkurupin ini ya. Rasakan dan ceritakan apa yang dirasakan. Oke, tutup. Saya mencoba mendorong menghantarkan energi yang tadi saya tangkap di dalam koin tersebut ya, untuk membuktikan bahwa ini adalah gangguan gaib yang memang saya rasakan untuk mencoba mediumisasi tersebut. Apa yang dirasakan? Panas. Ceritakan aja Pak, seperti apa? Kayak bara. Seperti bara api. Yang dirasakan sama Pak Sukma Wijaya ini energi hitam, energi panas yang memang diserap sama koin tersebut ya. Sekarang lepas ya Pak. Allah, Sir, Zat, Sifat, Wujud. Kekuatan tak tampak yang menghalangi Kiprana Lewu saat ingin membuka mata batin seseorang adalah penghuni museum yang sangat kuat energinya. Ia berusaha menguak energi itu dengan memindahkannya dalam sekeping uang logam. Apa
Apa yang dijelaskan tadi, Pak? Panas, Pak. Panas, seperti apa? Bakar. Terbakar. Oke, sekarang Bapak berdiri kembali, Pak. Bisa dibilang ini hasil mediumisasi yang coba saya lakukan. Ini diganggu sama sosok makhluk yang memang dia tidak menerima untuk dilakukan mediumisasi tersebut. Tak ingin terjadi benturan energi yang bisa berakibat fatal, Kiprana pilih menjauh. Ia meneruskan penelusuran hingga ke sebuah ruangan yang menyimpan miniatur perahu tradisional. Tapi di tempat itu justru kekuatan mistik sangat kental. Kalau energinya sendiri yang saya rasakan di sini tadi waktu saya masuk ke sana ada sosok anak kecil yang memang sedang duduk di salah satu tempat di mana ada apa di sana tempat apa? Market Batavia. Oh, ada market Batavia di sana. Anak kecil itu sedang duduk di situ. Tapi di sininya saya melihat ada seperti kalau saya bilang saya gambarkan sebagai centeng ya. Kita memasuki kawasan perahu yang memang mungkin dianggap aura mistisnya kental banget ya. Yang saya lihat pun seperti itu, ini bisa dibilang perahu orang-orang Irian atau orang-orang Jayapura ya. Masih dari ruang pamer perahu tradisional, Kiprana Lewu mendeteksi ada makhluk gaib yang berusaha berinteraksi. Bentuknya seperti kepala tanpa tubuh. Lalu ia mengambil sebilah keris sehingga terjadi benturan energi yang menghasilkan medan listrik. Saya jelaskan di sini nih, ada sosok kepala aja. Kepala, mungkin kalau orang bilang ini Swanggi. Saya mau coba buktikan bahwa ada energi kepala ya, kepala atau orang bilang Swanggi. Apa yang tadi saya ucapkan ini benar, dia akan bertuburkan energi dari Swanggi ini akan bertuburkan dengan keris yang saya bawa ya. Dan dia akan mengantarkan sebuah aliran listrik tanpa saya akan sentuh keris ini. Dia mengantarkan sebuah energi listrik karena berbenturnya energi astral, energi negatif tepatnya ke dalam energi positif yang coba dihantarkan oleh keris sendiri. Allah. Ya. Melanjutkan penelusuran, pemandu wisata Museum Bahari mengajak ke tempat yang lebih angker. Di sana, Kiprana Lewu melihat ada bayangan kelelawar raksasa. Dari bentuknya, ini adalah jenis siluman kelelawar yang tidak boleh dianggap sembarangan. Itu terbukti saat dilakukan komunikasi muncul kejadian-kejadian ganjil yang membuat tim ganjil misteri harus menyingkir. Yang jarang dilewati orang. Wah, itu dia. Ruang-ruangnya biasa aja. Tapi di situ pernah kejadian ada personil Museum Bahari yang memotret. Dia bermaksud memotret orang yang sedang mengecat, tapi setelah dicetak fotonya bukan orang yang dicetak. Iya. Nih coba saya akan melakukan komunikasi di sini ya. Di sini yang tadi disampaikan sama Pak Sukma ini sosok seperti kelelawar. Ini besar, bisa dibilang ini siluman kelelawar ya. Saya akan coba melakukan interaksi di sana.
Sosoknya mencoba mendekati saya nih, makanya ini keris saya semakin lama semakin kencang. Saya rasa mungkin sebaiknya kita mundur aja kali ya. Iya. Assalamualaikum. Oke, stop. Stop. Ganggu saya. Dan tantang saya. Masukkan botol. Sini aja. Tadi coba saya lakukan komunikasi di sini. Sosoknya tinggi besar, seperti kelelawar ya. Mungkin orang bilangnya ini siluman kelelawar di sini. Jadi tadi coba saya melakukan ke sana. Saya mau coba komunikasi baik-baik sih sebenarnya, tapi dari pihak sana tidak memberikan. Ya, ada agak sedikit ngambek mungkin ya. Saya pikir lebih baik kita pindah ruangan aja daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ada suara, fenomena suara dengar. Dia mencoba interaksi ya, bisa dibilang ya. Pemirsa di sini ada fenomena suara yang tadi memang sempat pada saat kita keluar dia melakukan komunikasi untuk menyuruh kita keluar jauh-jauh. Lebih baik kita tinggalin tempat ini. Meninggalkan siluman kelelawar yang berusaha mengusir tim ganjil misteri penelusuran Ki Pranalewu, langkah terhenti pada meriam kuno. Ki Prana melihat ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia meraba, lalu terlihat benda pusaka yang usianya sudah tua. Dengan kekuatan batin, Ki Prana menarik pusaka itu. Jadi tadi waktu kita mau penelusuran, saya tertarik kepada apa namanya ini? Meriam ini. Ternyata pada saat saya pendeteksian, saya menemukan ini. Ini sebuah cemeti ya. Cemeti mungkin kalau dibilang juga sudah lama banget Pak ya. Ini syariatnya ya, kita mengomongkan syariat, semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai benda, bukan dijadikan sebagai panutan, tetapi segala sesuatunya itu kan berhubungan dengan Tuhan semuanya. Jadi semata-mata kita hanya meminta sama Allah ya, sama Tuhan. Ini insya Allah akan bisa melindungi kita dari pengaruh sihir, jin, santet. Seperti gedung-gedung tua lain, Museum Bahari memancarkan pesona mistik yang kuat. Banyak lelembut yang ikut menjadi penghuni bangunan yang sudah berusia lebih dari 300 tahun itu. Bisa dianggap seram, tapi lebih baik dipandang sebagai cagar budaya yang pantas dilestarikan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.